Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sukacita Tuhan memenuhi kita lagi pada malam hari ini. Kita percaya baik di rumah kita masing-masing, mungkin dalam perjalanan, Roh Allah bekerja dengan cara yang luar biasa menjamah setiap kita. Mari hari ini kita alami Tuhan bersama-sama. Kita agungkan Tuhan kita sebab Dia Allah yang tidak tinggal diam. Dia Allah sedang mengerjakan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Mari kita bawa hati kita, seluruh hidup kita. Shikira mata haino ya marana shenere mete karabasia. Shikira la 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 bahaya namo shekera batoko la masheke. Hiara la bashakara la batakara la masekara la masha. Inara la mashekera la batakiara la maseyara la mo. Come Holy Spirit, Lord, take it, shakara la mashekereba. Hiara la batakara la mashekereba shekera la mashe. Rohmu yang bekerja saat ini Tuhan, Kau menjamah, Kau melawat umat-Mu. Hina masyakara la bashekera la batakara la batakara la bashekara. Hiara la batakara la basakara la batakara la bashekara la basia. Hallelujah. Atmosfer surgawi turunlah memenuhi setiap kami pada malam hari ini. Kemuliaan hadirat-Mu menaungi umat-Mu pada saat ini Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh ya sungguh kami ada karena Kau Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Kami ada, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya
your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Mari katakan lagi, I am here. I am here because of your grace. Because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari katakan terima kasih. Terima kasih. Panggil nama Yesus. Yesus. Namamu Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Yesus. Kami berterima kasih. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu Tuhan. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih. Terima kasih. Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus for everything. Kami angkat tangan kami naikkan syukur kami. Hinaya rala masyakanaya masya. Sungguh ajaib yang Kau buat dalam kehidupan kami Tuhan. Syikirala matahayana masya. Sungguh ajaib apa yang Kau buat. Your presence God. Your presence God. Inaha masya kerere masya. Hayarala masya karala masya ke. Hadirat-Mu memenuhi kami saat ini. Orala masya karala bata karala masya ke. Hiarala bata karala masya karala masya karala bata karala hiara masya
Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita berikan lagi tepuk tangan sorak-sorai kita bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita, Tuhan Raja Maha Besar, amin. Tidak ada yang bisa menandingi Tuhan kita. Mari berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari katakan Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan lagi Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan
Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan ajaib. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Katakan lagi, Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Thank you Lord. Kau besar, Kau besar Tuhan. Amin. Haleluya. Megahlah tangannya, penuh kemuliaannya, bumi bersuka, bumi bersuka. Amin Tuhan. Terangnya bersinar, kegelapan telah sirna, kegelapan telah sirna. Sujudlah padanya, sujudlah padanya. Besar Kau Tuhan, besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta ajaib. Besarlah ya Tuhan, abadi tahtanya, kuasa di tangannya. Abadi tahtanya, kuasa di tangannya, kuasa di tangannya. Alfa dan Omega, Alfa dan Omega, Allah Tritunggal, Allah Tritunggal, ketiga yang esa, ketiga yang esa, ajaib dan mulia, ajaib dan mulia. Besar Kau Tuhan, besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan, seluruh semesta ajaib. Besarlah ya Tuhan, how great is our God.
Mesia. Ore bere besekela. Ore bapa paya bara Mesia. Haleluya. Haleluya. Ore Mesia. Ore besekela ore besekela. Ore bere Mesia. Oh ya la la Mesia. Haleluya. 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 Yere Mesia namanya sikino kira hamaya sia. Oh ya le ara Mesia. Kau besar Tuhan, Kau besar. Selamanya Kau Allah yang besar. Ya ra mosheke. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan Allah yang bertakhta berkuasa, dan Kau Tuhan Allah yang mengatur segalanya. Malam hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan di setiap rumah-rumah. Dan saat ini Tuhan, kuasa-Mu yang sanggup memulihkan, yang melawat setiap kami. Apapun permasalahan kami malam hari ini, ada sesuatu terobosan, ada sesuatu penyelesaian daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oramasya namotea, koretete sheke ramasya, tokenahana moyasia. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan setiap hati kami yang saat ini sedang merasakan sesuatu yang membuat kami tertekan Tuhan. Kami percaya Engkau melawat Tuhan. Segala sesuatu tekanan-tekanan itu biarlah Engkau Tuhan Allah yang menghibur ya. Engkau Tuhan Allah yang memberikan kepuasan bagi kami. Dan saat ini juga Tuhan, Engkau yang memberi kelegaan dan kekuatan bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan Natal kami Tuhan, malam Natal kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, semuanya dalam pengurapan supranatural Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biarlah Tuhan kami memberi korban yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Pada malam Natal ini Tuhan, kami mau Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap firman yang kami dengar boleh membangkitkan jiwa dan roh tubuh kami. Semakin hari kami semakin mencintai Tuhan, semakin hari kami semakin terus hidup dalam bergaul karib dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Ramasyekena Mesia, ora papaya Tuhena ya, ora hana ya sikino kira Masia. Tuhan kami percaya Tuhan, cuaca yang baik juga Kau berikan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan juga Tuhan malam tahun baru Tuhan, malam tahun baru kami serahkan kepadamu supaya semuanya boleh berjalan lancar. Karena Engkau Tuhan Allah yang hadir, dan Kau Allah, Tuhan Allah yang mau Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap hidup kami di malam tahun baru Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan ada sesuatu yang baru yang akan Kau siapkan dan Kau berikan bagi kami untuk memasuki tahun 2023. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk setiap kami hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah ada kekuatan baru, semangat baru, dan penghiburan yang daripada Tuhan mengalir bagi setiap hamba-hamba-Mu, terutama Pastor German, ibu dan anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negara Indonesia kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Ramosyana Karasia. Bangsa Indonesia kami di dalam tangan Tuhan, di dalam cover Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Bangsa kami dijauhkan dari segala bencana alam, dari segala hal-hal yang jahat. Bangsa kami dalam semuanya kasih anugerah Tuhan saja yang boleh terjadi di bangsa Indonesia kami. Dan biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang percaya kepada nama Tuhan, yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan yang takut akan Tuhan, pemerintahan yang jujur, yang benar, yang terus mengutamakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau buat dalam gereja kami, dalam bangsa kami, dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kembali kita memasuki mesbah doa malam kita dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Rahmat-Mu besar bagi kami Tuhan. Kami menikmati pujian, penyembahan, kami menikmati hadirat Tuhan yang begitu kuat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan. Karena itu Bapa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Engkau memenuhi hati kami, Engkau boleh membawa kami Tuhan untuk masuk dalam setiap rencana Tuhan. Engkau menguatkan iman kami, Engkau menguatkan hati kami Tuhan. Kami Tuhan percaya Tuhan, Kau akan menjadi Allah Tuhan yang dahsyat, Allah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, kami siap, kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Markus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah semakin sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita pada saat ini kita mengalami, banyak bangsa mengalami, banyak orang mengalami apa yang namanya krisis ekonomi, krisis perekonomian yang sedang terjadi. Resesi sedang terjadi, melanda banyak bangsa-bangsa, dan kenyataan yang dihadapi seakan-akan begitu menekan kehidupan banyak orang. Masa perekonomian, masa krisis yang ada menekan kehidupan banyak orang. Sehingga seperti mereka kehilangan pengharapan, banyak orang kehilangan pegangan. Hal ini banyak membuat orang mengalami degradasi iman. Iman mereka mulai terkikis, iman mereka mulai mengalami penurunan. Istilahnya kekencangan rohani mereka dengan Tuhan menjadi turun. Degradasi iman terjadi. Dari kehidupan yang terfokus kepada permasalahan dan bukan kepada Tuhan. Berapa banyak orang, bahkan juga yang mengaku dirinya orang percaya, tidak lagi terfokus kepada Tuhan. Fokusnya kepada permasalahan, fokusnya kepada pergumulan. Pada saat fokus kita berubah, pada saat kita berpaling dari Tuhan Yesus, maka kita akan terus kalah. Dan kita akan terus dikalahkan oleh permasalahan, oleh pergumulan yang datang dalam kehidupan kita. Karena itu kita akan merenungkan malam hari ini, tema kita adalah deklarasikan imanmu. Ya, yang jadi pertanyaannya adalah kenapa iman itu perlu dideklarasikan? Ya, iman harus dideklarasikan karena itu tanda kita percaya penuh, kita percaya mutlak kepada Tuhan. Ada hal yang menarik yang akan kita renungkan pada malam hari ini tentang deklarasikan imanmu. Yang pertama adalah iman timbul dari pendengar akan firman Tuhan. Kita bisa mendeklarasikan iman kita kalau iman kita bangkit, kalau iman kita timbul, iman kita muncul, iman kita kuat. Dan poin yang pertama ini kita merenungkan bahwa iman itu timbul akan pendengaran firman Tuhan. Tidak bisa dari yang lain. Ya, ayat yang ke-27 di sana dikatakan peristiwa dari wanita pendarahan di sana dikatakan di ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar
berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ya. Wanita ini sudah banyak mendengar tentang Yesus, berita tentang Yesus, tentang pribadi Tuhan, kebenaran firman Tuhan sudah banyak ia dengar, dan itu menjadi kekuatannya. Di tengah-tengah pergumulan selama 12 tahun, wanita ini bertemu dengan kebenaran firman Tuhan. Wanita ini bertemu dengan Yesus, dan wanita ini membuka hidupnya, membuka dirinya untuk kebenaran firman Tuhan, memasuki kehidupannya, memenuhi hatinya. Ya. Dengan kata lain, seberapa dalam engkau membuka dirimu untuk kebenaran firman Tuhan, sedalam itulah imanmu. Ya. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Sedalam apa kita dengan Tuhan? Sedalam apa kita dengan firman Tuhan? Sedalam apa kita mau percaya kepada firman Tuhan? Maka sedalam itulah iman kita. Kalau kita membaca firman Tuhan hanya sebatas lalu saja, hanya sebatas membaca kebenaran firman Tuhan, tetapi kita tidak meresapi firman Tuhan, tidak menjadi rema dalam kehidupan kita, maka iman kita akan menjadi iman yang dangkal. Iman kita tidak akan pernah bangkit, iman kita akan stuck, dan kita tidak akan mengalami setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bagaimana respon kita pada saat kita mendengar firman Tuhan diberitakan? Apakah sungguh-sungguh kita mendengarnya dan itu mendapat tempat dalam hati kita, dalam hidup kita, dan firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Pada saat kita mendengar kabar firman Tuhan, mungkin di gereja, lewat disciple group, lewat kelompok-kelompok pemuritan, apakah firman Tuhan itu kita resapi dalam kehidupan kita? Firman Tuhan adalah konsumsi utama bagi kehidupan kita seharusnya. Firman Tuhan konsumsi utama dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah makanan yang utama bagi kehidupan rohani kita. Iya, firman Tuhan bukan seperti snack atau makanan ringan. Iya, snack makanan ringan, kita tidak makan snack tidak apa-apa. Iya, tubuh kita tidak begitu bergantung pada snack, tapi makanan utama itu kita harus makan, makanan yang bergizi harus kita makan. Demikian juga firman Tuhan itu adalah konsumsi yang utama dalam kehidupan kita. Pergumulan mungkin, permasalahan bisa datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Tapi tanpa firman Tuhan, maka kita terus akan dikalahkan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bangkitkan iman kita. Kita mendengarkan firman Tuhan tidak seperti biasa. Tapi kita mau antusias mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengaminkan setiap firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi rema dalam kehidupan kita, sehingga iman kita boleh bangkit, iman kita boleh timbul, sehingga apapun masalah, apapun pergumulan yang datang dalam kehidupan kita, kita bisa menjadi pemenang. Karena firman katakan, kita lebih dari pemenang jika Allah di pihak kita. Allah ada dalam kehidupan kita, kita lebih daripada pemenang. Dan yang kedua kita mau merenungkan adalah deklarasikan iman. Ya, deklarasikan iman. Ya, iman itu bukan sekedar kita simpan, oh saya punya iman, oh saya percaya kepada Tuhan. Iblis pun percaya kepada Tuhan dan iblis gemetar, setan-setan gemetar terhadap Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan harus mendeklarasikan iman. Kalau kita baca di ayat yang ke-28 dan 29 di sana, ada satu kata di sana dikatakan asal. Ya, asal. Wanita pendahan 12 tahun itu dikatakan, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dalam kehidupan wanita pendahan 12 tahun ini, dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya. Asal ku jamah, ini adalah suatu deklarasi iman yang tidak bisa dihentikan. Deklarasi iman yang menggoncangkan. Deklarasi iman yang membangkitkan. Ini adalah kata-kata yang penuh kuasa. Kata-kata yang penuh dengan pengurapan. Kata-kata yang penuh dengan pengharapan. Ini adalah deklarasi iman di tengah-tengah kemustahilan. Deklarasi iman di tengah-tengah ketidakmungkinan. Iman yang bangkit karena perjumpaan dengan Tuhan. Wanita ini bertemu dengan Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan, dan imannya bangkit.
dia memperkatakan kebenaran, dia memperkatakan imannya. Kita sudah belajar banyak tentang deklarasi iman, memperkatakan, ya, anointing to talk, anointing to think, anointing to speak. Kita selalu mendengar kebenaran Tuhan. Kita sudah banyak mendengar. Mari pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau mendeklarasikan iman kita. Karena apa yang kita perkatakan setiap hari dalam kehidupan kita, apa yang kita perkatakan itu adalah deklarasi iman kita. Mungkin pagi hari kita mau menjalani kehidupan kita, kita mau perkatakan iman. Kita mau deklarasikan iman. Kita mau perkatakan bahwa di dalam perkataan kita ada pengurapan, ada anointing di dalam perkataan kita. Setiap hari kita perkatakan iman, kita deklarasikan iman kita. Sehingga kita banyak memperkatakan yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Seringkali banyak orang memperkatakan hal yang tidak baik. Iya, kata-kata sia-sia keluar. Seperti kata-kata, aduh aku sia. Aku sia. Ya, itu adalah kata-kata sia. Kata-kata sia-sia, kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang membuat kita lemah. Tetapi firman Tuhan katakan, deklarasikan imanmu. Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Mari kita mau mendeklarasikan iman kita. Kita mau perkatakan iman kita. Kita mau bangkitkan iman kita. Doa-doa kita, ya. Mari kita mau naikkan sebagai doa yang penuh dengan iman, doa yang penuh dengan perkataan profetik. Ya, doa-doa kita tidak seperti doa yang biasa lagi, doa-doa yang tidak ada pengharapan, tetapi doa-doa yang dinaikkan sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan. Apa yang kita perkatakan, itulah deklarasi iman kita. Maka kita harus terus memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan yang benar, mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Tuhan. Dan iman itu harus dideklarasikan. Iman itu harus diperkatakan. Dan kita akan melihat lewat Natal-Natal, kita akan mengalami kuasa Tuhan, kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan, kita akan mengalami pribadi Tuhan yang lebih lagi. Kita akan mengalami secara pribadi. Kita memperkatakan sama seperti wanita ini, asal. Inilah perkataan iman. Mari kita perkatakan dalam kehidupan kita, kita deklarasikan iman kita. Aku percaya bahwa kehidupanku ada dalam tangan Tuhan. Aku percaya keluargaku diberkati Tuhan. Aku percaya pekerjaanku, bisnisku diberkati oleh Tuhan. Aku percaya gerejaku akan mengalami penuaian besar. Mari kita perkatakan iman bagi bangsa kita, bahwa bangsa kita akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Deklarasikan imanmu, maka kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. 2 poin yang kita renungkan malam hari ini, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jangan sia-siakan kebenaran firman Tuhan. Kita dengar, kita simpan itu dalam hati kita, dalam roh kita, dalam pikiran kita, dan kita mau melakukannya. Yang kedua, kita mendeklarasikan iman. Sama seperti wanita yang pendarahan. Asal ku jamah saja. Apapun masalah, apapun pergumulan, tantangan, kita mau deklarasikan iman kita. Kita mau perkatakan iman kita. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan berkuasa atas setiap perkataan anak-anaknya. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, kami mau belajar Tuhan, untuk kami membangkitkan iman kami Tuhan, untuk kami mendeklarasikan iman kami Tuhan. Mungkin ada masalah, mungkin ada tantangan Tuhan, mungkin ada pergumulan Tuhan, tetapi kami mau percaya kepada Tuhan. Kami mau setiap kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan Tuhan, itu bertumbuh dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga iman kami boleh bangkit Tuhan. Iman kami Tuhan boleh naik level lagi Tuhan. Iman kami Tuhan ada iman yang menggoncangkan Tuhan. Iman yang membuat surga turun ke bumi Tuhan. Dan nyata kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami mau perkatakan Tuhan, setiap hari Tuhan kami perkatakan iman. Kami mau deklarasikan iman kami Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.
Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Terus bertumbuh, terus mengucapkan iman, deklarasikan iman-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.